Iya tuh jariku. Ya Allah. Udah kok. Halo semua yang baru hadir. Selamat datang di live kami. Lanjut. Tuh, kok pergi Kak? Enggak. Yang kita kan. Gimana sih Kak? Ya Allah. Mari Kak, join Kak. Sama-sama Kak. Sekarang kita harus dulu. Oke. Kita Halo. sambil menunggu. Wah, ini kakak kita udah join nih, Kak. Kakak kita. Kakak kita. Kakak yang mana nih Kak? Udah. Oh, baik. Nah, mungkin sambil menunggu kakak kita. Kakak kita ya. Siapa nih ya gestarnya kakak kita nanti, Kak ya? Kakak kita, mari kita perkenalan diri Oh dulu ya, Kak. boleh Kak. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan kami siapa? Kami Triwek-wek. Bukan ya. Ya, kami dari Admisi Promosi. Perkenalkan saya Aditya. Oke, dan rekan saya Nana, teman-teman. Dan kita hari ini akan berbicara dengan seorang alumni ya, Kak, dari lulusan UKDW juga, yang sudah sukses Kak ya di negeri dan di sana. Oke, prodi apa nih Kak? Kalau boleh bocoran Prodinya nih fakultas yang paling disukai semua orang Kak ini Kak. Waduh, Paling terbaik di Jogja. Oh, terbaik di Jogja ya? Informatika. Informatika. Oke. Mungkin kita menunggu kakaknya nih ya Kak ya. Wah, udah belum kakaknya nih Kak ya? Kakaknya sibuk kali Kak. Oh, mungkin kita coba lagi Kak ya. Coba kita infoin lagi Kak. Nah, sebelumnya kita mungkin bisa nyapa dulu nih Kak. Banyak nih yang udah gabung nih ya Kak. Ada Kak Beni Patra nih. Waduh, Beni Patra. Ada, ini bacanya gimana ya? Sisya Yoga. Terus itu ada Pevi. Kemudian ada Kak Brian nih Kak. Wah, Kak Brian. Kak Brian. Kak Brian. Kemudian ada Elsie. Oh, sudah bergabung. Halo Kak Abadi. Halo. Ya, halo. Bisa denger kan? Ada, aman. Aman. Ya. Saya sambil kerja ya. Siap Kak. Sibuk nih kayaknya Kak Ian. Kita juga enak nih Kak. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih sudah buat yang sudah join ya ke live IG kita sore hari ini. Sudah cukup banyak nih Kak. Mungkin kita bisa sambil tanya-tanya langsung nih Kak. Kita Michael ya. Nah, pertama kita jelasin apa sih Kak TGIF itu Kak? Ya, TGIF ini kita sudah jalan berapa kali ya Kak ya? Kita dua kali ya. Iya, oke. Jadi TGIF with alumni ini adalah Thanks God It's Friday. With alumni UKDW Kak. Dan hari ini kita akan dengan Kak Michael Abadi, teman-teman, alumni UKDW dari Prodi Informatika yang saat ini bekerja di Agoda di Thailand sebagai iOS engineer. Gitu. Jadi teman-teman, program ini nih bukan fungsinya ya. Tujuannya adalah biar kita bisa memberitahu kepada teman-teman semua alumni UKDW yang udah sukses di luar sana gitu ya Kak. Seperti itu. Jadi biar alumni ini bisa men-sharingkan pengalaman selama mereka kuliah di UKDW juga. Ada pengalaman-pengalamannya Kak ya, pernah ikut apa aja, prestasinya apa aja gitu Iya, Kak. benar-benar Kak. Nah, sekarang ke Kak Michael-nya Kak. Kak Michael Abadinya. Nah, ya gimana kabarnya Kak Michael Abadi di sana? Ya, baik. Sehat. Kebetulan nggak ada PSBB banyak ya, jadi di sini lumayan aman. Masalah COVID juga nggak begitu banyak. Ya, jadi lumayan fleksibel
lumayan rileks. Kerja di sini, di kotanya juga menarik. Nggak sama-sama macet seperti Jakarta, tapi nggak terlalu macet. Ya. Nggak semacet Jakarta gitu ya. Berarti nyaman nggak ya? Iya, nyaman. Ya, karena saya pakai transportasi umum setiap hari, jadi ya mudah juga dijangkau, nggak perlu menggunakan transportasi pribadi ya seperti itu. Ya menarik kerja di Agoda juga lumayan menarik buat saya, banyak sekali teman-teman juga dari berbagai macam negara, bahkan yang dari Indonesia itu untuk mobile sendiri cuma saya untuk sekarang ini. Ya, untuk mobile ya, cuman untuk mobile. Tapi untuk back end tuh ada beberapa dari Indonesia juga ada juga di Singapura, dan di customer support dan tempat lainnya juga banyak Indonesia. Ya, itu sih. Nah, kalau bahasa Taiwan yang selamat sore apa nih, Kak? Kalau kita boleh tahu ya. Menyapa, ya, untuk menyapa. Menyapa ya, cuman sawadikap. Wah, sawadikap. Terus sambil gini Kak, sambil namaste ini Kak. Nah, mungkin Kak Michael mungkin bisa diceritain nih awal mulanya Kak Michael tertarik di sini. Gimana ceritanya? Tertarik di UKDW ya? Iya. Ya pertama itu dulu tuh kebetulan tahu aja sih dari orang tua, katanya kalau mau di IT lebih bagus tuh di UKDW. Nah, antara UKDW atau pas itu kalau nggak salah Atmajaya kan. Kemudian saya pilih kira-kira sepertinya UKDW ini menarik juga. Kebetulan salah satu universitas ternama di bidang IT, terutama banyak lulusan yang lumayan jago-jago, terus ada banyak bidang juga yang istilahnya memang keahlian mereka tuh di bidang IT, terutamanya di IT-nya ya, antara itu TI atau SI. Kemudian juga kebetulan pas itu mantan juga di sana, jadi ya ikutan aja lah. Gitu. Emang ya. Milihnya mau informatika ya Kak ya dari awal ya? Iya, miliknya memang informatika. Sebenarnya saya tertarik di bidang lain, cuman kalau untuk di UKDW hanya informatika. Karena saya lihat juga prospek untuk kedepannya, untuk ke masa depannya, untuk istilahnya jenjang karir kedepannya setelah lulus bagaimana. Kemudian saya milih ke UKDW seperti itu. Ya. Ya seperti itu Kak. Ya. Jadi emang UKDW ini universitas yang banyak diminati Kak ya, apalagi di informatikanya Kak ya. Benar. Dan tadi kata Kak Michael juga yang influencer juga orang tuanya. Orang tuanya Kak ya. Ya, begitu ya. Nah, selama di UKDW apa aja nih Kak pengalaman yang kira-kira menarik yang nggak bisa Kak abadi lupakan gitu, ya. Share ke adik kita yang mau kuliah atau yang belum kuliah gitu. Kalau pengalaman di UKDW itu banyak ya, mulai dari organisasi. Karena kebetulan saya juga ikut organisasi, terutama HMTI, jadi dari anggota, wakil ketua, sampai ke presiden BPM juga. Jadi banyak sekali organisasi yang menurut saya itu menarik dan sangat berguna untuk melatih skill kita selain skill coding ya. Istilahnya istilahnya kayak external skill lah, nggak cuma coding, tapi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan bahasa tubuh kita keluar juga, bagaimana kita bisa komunikasi dengan teman, komunikasi dengan orang lain, dan bagaimana kita mencapai banyak relasi. Yaitu sebenarnya banyak banget kegiatan penting yang menurut saya sangat menarik, terutama lomba-lomba juga. Saya suka sih ikut lomba-lomba. Saya masih ingat saya ikut lomba coding, lomba bahasa Inggris juga saat itu. Terus student exchange di Taiwan saya juga ikut. Terus itu ya menurut saya tuh kegiatan yang dikasih sama UKDW itu menarik, banyak sekali yang menarik. Dan kalau misalnya kita tidak istilah mengambil kesempatan itu sangat rugi lah istilahnya. Apalagi itu disediakan secara gratis dan disediakan secara istilah membantu kita untuk development kita sendiri. Ya itu. Sebenarnya banyak kegiatan yang menarik. Dan juga untuk pelajaran kuliahnya juga menarik, mata-mata kuliahnya banyak yang menarik seperti coding, basic coding, atau algoritma, data structure. Jadi asisten buat mahasiswa juga menarik lah, istilahnya pas saya menjadi asisten dosen di lab STI. Ya. Oke. Nah, terus kan kakak Abadi ini kan tadi kan aktif kayak di organisasi gitu Kak ya. Nah,
ada nggak sih waktu kuliah berpengaruh di dunia pekerjaan gitu Kak? Ikuti organisasi-organisasi itu Kak? Berpengaruh di pas dunia kerja atau berpengaruh pas di kuliah? Dunia kerja. Sangat pengaruh, banyak sekali. Terutama saat kita mengkomunikasikan, ya seperti saya katakan di awal tadi ya, communication skill kan penting. Istilahnya apalagi kalau kita bisa komunikasi terhadap college kita yang istilahnya tidak mempunyai sifat yang sama. Istilahnya kita harus beradaptasi dengan banyak orang. Antara orang yang tipe A, tipe B, tipe C. Nah, dengan mengikuti organisasi, kita tahu bagaimana kita mengadaptasi lingkungan kita dengan orang-orang yang dari berbagai macam ragam. Pertama saya ini satu tim nih, tim saya ada orang dari Jerman, ada orang dari Ukraina, ada juga orang dari India, dan orang dari Prancis. Itu satu tim ya. Kita kolaborasi bersama, semuanya punya bahasa yang berbeda, tapi kita komunikasi dengan bahasa Inggris. Cuman kan cara kita beradaptasi, logatnya, terus kita menyampaikan pendapat, segala macam itu kan beda. Terkadang kalau kita ada yang orang yang sangat emosional, padahal sebenarnya mereka itu tidak mau menyampaikan secara emosional, tapi memang seperti itu culture-nya mereka. Kalau misalnya kita tidak bisa mengadaptasikan diri kita, maka itu susah. Apalagi kita kerja di bawah tekanan. Nah, di organisasi itu kan kita sudah belajar untuk bekerja di dalam bawah tekanan. Apalagi tekanan waktu, tekanan biaya, tekanan dari dosen, dari mata kuliah, segala macam. Jadi ya penting. Kalau misalnya kita punya sibuk dari masa kuliah, kita belajar untuk time management. Jadi itu sebenarnya penting banget. Gitu sih. Oke. Nah, ini sebelum kita lanjut nanya ke Kak Abadi, Kak. Ini ada yang tanya nih, Kak. Dari Kak Veronica Tiara. Mungkin Kak Michael Abadi tahu nama ini, Veronica Tiara. Nah, bertanya, Abadi masih inget Pom-Pom Boys nggak, Kak? Masih, ya. Masih ya. Ini biasanya agak cocok waktu. Biasanya kalau Kak Abadi itu mau ikut kegiatan itu biasanya nggak itu out gitu. Ya, Pom-Pom Boys gitu ya. Terus juga ada ini teman-temannya Kak Abadi juga gabung juga. Ada Kak Devon, kemudian ada juga Kak Rio, kemudian ada Kevin Gio. Waduh, ada Kak Kevin Gio, Super IT. Super IT, Super IT nih ya. Oh, GG, Kevin Gio itu GG sekali. GG sekali. Master. Oke, lanjut lagi nih Kak Adit ya. Nah, nanya apa lagi nih Kak Adit? Kira-kira Kak ya. Nah, Kak Michael, kan setelah lulus nih ya, gitu kan, ini Kak Michael langsung kerjakah atau misalnya ada jeda berapa bulan gitu setelah lulus baru bekerja gitu Kak? Saya kan lulusnya mungkin agak telat sedikit sih, 4,5 tahun. Itu saya ikut istilahnya udah ikut internship sebelumnya, kemudian pas lulus kerja itu pengen langsung kerja karena memang tidak mau menyanyiakan kesempatan lah. Kalau ada waktu untuk kerja langsung, kenapa enggak? Jadi karena saya sudah menyiapkan segala macam persiapan sebelum saya lulus. Waktu dari kita skripsi sampai kita lulus kan sebenarnya kita tuh punya banyak waktu lah istilahnya untuk mempersiapkan diri kita ke jenjang pekerjaan, jenjang karir. Jadi waktu itu kita harus mempersiapkan sejak dini, secepat mungkin. Kalau misalnya kalian udah punya goal, punya rencana, punya timing yang tepat, mau jadi apa ke depan, mau kerja di mana, mau bagaimana, udah mulai riset lah dari jauh-jauh hari. Bahkan semenjak kalian skripsi, itu benar-benar membantu proses kalian untuk istilahnya mempersiapkan segala macam halangan atau risiko yang akan kalian temui di depan. Itu sih sebenarnya. Nah, pas waktu kerja Kak Abadi langsung di Agoda kah atau ada tempat lain dulu nih Kak? Pas itu kebetulan saya kan belum ada pengalaman ya. Jadi kalau istilahnya kalau kita kerja di luar negeri, kebanyakan mereka itu akan mencari yang lebih banyak experience dulu sebenarnya, beneran. Nah, kebetulan karena itu saya milih untuk mencari perusahaan yang memang terbuka untuk fresh graduate, tapi saya bisa kerja di luar negeri. Nah, ya memang saya ada keinginan dari awal ingin kerja di luar negeri, jadi ya saya mencoba untuk mencari perusahaan apapun itulah. Itu memang teknik saya. Yang penting saya bisa kerja dulu di luar negeri. Nanti urusan belakangannya gampang lah. Nah, akhirnya saya keterima di salah satu perusahaan startup namanya Okami pas itu di Bangkok juga.
selama 1 tahun, kemudian saya pindah ke yang lebih besar lagi, startup, middle startup, istilahnya Eko. Kemudian baru setelah kerja di sana 3 tahun, hampir 3 tahun saya baru ke Agoda. Istilahnya saya sudah mempunyai pengalaman selama 3 tahun, istilahnya ya, 3 tahun, 3-4 tahun baru bisa masuk ke Agoda istilahnya. Berarti memang dari awalnya tuh passionnya tuh Iya, emang passionnya udah emang mantep udah mindset kan? kayak kerja di luar negeri dan Iya. di bagian tadinya informatika. Betul. Iya, jadi Ya, jadi buat udah harus teman-teman ada nih, persiapan dari jauh-jauh hari. Oh, saya ingin mindset saya udah, saya mau kerja di luar negeri karena saya tahu salary-nya lebih banyak di luar negeri. Presentasi salary dengan ada di Indonesia itu lebih banyak. Saya juga tahu kalau misalkan pengalaman segala macam juga lebih banyak dan bla bla bla. Akhirnya saya saya persiapkan dari awal. Terutama mempelajari bahasa Inggris itu juga komponen penting supaya bisa kerja di luar negeri. Jadi nggak perlu tahu kalau masalah bahasa Inggris itu sepele lah. Istilahnya orang luar negeri nggak penting kalian punya IELTS atau TOEFL. Aku nggak pakai dan aku nggak punya. Yang penting kita bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar dan mereka bisa mengerti, paham dengan apa yang kita komunikasikan, itu sudah cukup. Karena kan tujuan kita bekerja bukan studi ya. Kalau misalnya kita study kan artinya kita memerlukan akreditasi, istilahnya dokumen legal kalau bahwa kali kita bisa berkomunikasi. Kalau kita bekerja kan enggak, mereka orang menilai bagaimana kita komunikasi, bagaimana kita menyampaikan ide itu bisa dipahami itu sih. Seperti itu. Oke, mantap ya Kak ya. Jadi memang teman-teman adik ya teman-teman ya. Teman-teman nggak ya? Teman-teman harus memiliki goal nih ya Kak. Udah memikirkan planningnya ke depan mau Iya, banyak. jadi kamu mau kuliah apa, di mana, Dan mau kerja di mana juga Iya. setelah itu lah ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan dari sekarang karena kalau kita menunda-nunda kita nggak taunya kita mau kerja di mana kita masih juga ya. iya karena pilihanmu menentukan Menentukan masa depan. iya. Nah, buat teman-teman nih yang sudah join nih ya Kak, banyak banget Kak, ada Kak Cicit juga, Iya, ada kan yang juga. kemarin Kita juga dengan Kak Tiara ya. ya. Kemudian ada Zevania Vanessa, ada Dani, ada Evina, ada Ulina dan Mitch. In. Nah, kalau kalian yang punya pertanyaan bisa langsung chat di kolom komentar nanti bisa jawab ya. Iya, nah Kak, apalagi nih Kak pengalaman selama kerja di Bangkok Kak yang bisa Kakak share nih buat teman-teman yang apa ya, yang nanti masih akan mau kuliah Ya, nih. kuliah mau depannya mau seperti apa gitu ya biar mereka jaga benar juga seperti itu. Pengalaman di sini ya. Pengalaman di sini tuh banyak sih dari kerja sendiri, kalian istilahnya survival skill itu kan sangat penting istilahnya, yaitu memang salah satu komponen penting kalau kita mau kerja di luar negeri, apalagi sendiri, apalagi banyak tantangan, environment baru, lingkungan baru, segala macam itu kan istilah survival skill itu penting. Jadi pengalaman ya banyak sih pengalaman menarik dari saya belajar lebih mandiri istilahnya dalam mencari lingkungan tempat kerja, mencari lingkungan tempat tinggal, mencari teman, mencari segala macam itu menarik. Jadi istilahnya kita punya relasi banyak. Teman saya juga, network saya juga berkembang. Saya punya teman dari berbagai macam negara. Itu penting lah istilahnya kedepannya saya mau kemana-mana itu juga gampang. Istilahnya saya punya kenalan, punya relasi, dan menurut saya itu pengalaman yang menarik buat saya, punya banyak teman berbagai macam kalangan. Kemudian saya mengerti lebih banyak experience dan knowledge di bidang IT, nggak cuman yang kita pelajari di sekolah, di kampus, tapi kita bisa belajar mandiri, bisa belajar banyak, kita belajar individu juga, kita bahkan bisa mementorin orang lain juga, dan debate juga dengan sesama college itu juga challenging, apalagi mencoba untuk saya istilahnya mempresentasikan apa yang sudah saya kerjakan di depan publik umum pas saya punya conference seperti yang saya lakukan tahun kemarin. Itu challenging. Menurut saya itu sesuatu yang bikin kita proud ya terhadap diri kita. Itu sih menurut saya ya. Mantap aja. Kayaknya dulu Kak Abadi juga berprestasi di sana, ada penghargaan apa gitu. Dan Okay. dijelaskan nggak penghargaan yang dapat selama di Thailand kan kayaknya Kak Abadi pernah dapat penghargaan gitu sebagai apa terbaik atau yang itu dijelaskan ya itu saya baru terjadi kayaknya akhir tahun kemarin itu saya cuma ikut lomba sih sama teman saya dari tempat kerja lain, nggak taunya juara 2, cuma lomba coding biasa, cuman menurut saya itu cuman fun aja lah, nggak begitu penting. Cuman yang menarik itu saya bisa
presentasi di depan untuk mempresentasikan teori dan materi yang saya miliki, yang saya riset sendiri. Kemudian saya presentasikan ke banyak orang, terutama di bidang iOS, dan mereka menarik. Dan saya punya banyak relasi, saya bikin open source, saya bikin artikel segala macam, dan mereka banyak follower juga yang tanya sama saya dari berbagai macam negara. Di Twitter juga banyak, apalagi iOS kan istilahnya banyak banget di Twitter yang istilahnya yang follow saya untuk mengetahui ilmu iOS yang terbaru istilahnya. Itu menarik sih. Saya merasa banyak juga yang tertarik dengan ide-ide yang saya tawarkan. Itu sih. Dan menurut saya kesempatan bagus untuk menjalin relasi, bangun confidence, bangun portofolio itu juga penting. Itu termasuk salah satu cara saya untuk bikin portofolio, apalagi kan masih banyak impian ke depan juga yang mau diraih. Itu sih. Berarti targetnya Targetnya masih banyak kayak banyak nih Kak. Nah Kak Michael, sebelum kita lanjut ada yang bertanya nih Kak Michael dari Ralu ya. Kak, gimana caranya beradaptasi dengan lingkungan di sana pada masa awal-awal bekerja di Thailand? Oke. Cara adaptasi ya. Saya pas itu sudah riset dari jauh-jauh hari sebelum saya pergi. Saya ada usaha waktu 1-2 bulan untuk mempersiapkan diri. Saya riset lingkungannya segala macam, apa culture-nya yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan. Itu bagaimana cara kita transportasi, ya kita harus riset dulu lebih jauh. Jadi kita nggak kagok istilahnya pas kita pertama kali datang ke sana, kita udah tahu environment-nya seperti apa, jadi lebih mudah menyesuaikan diri. Walaupun memang banyak halangan juga, termasuk dari bahasa, apalagi kita kan bukan mereka nggak bisa bahasa Inggris ya, istilahnya masih minim sekali. Istilahnya kalau kita compare skill bahasa Inggrisnya orang Thailand sama orang Indonesia, saya bisa bilang orang Indonesia lebih baik jauh untuk masalah skill bahasa Inggris. Jadi ya itu sih yang menurut saya bisa kasih rekomendasi. Persiapkan dari jauh-jauh hari. Apalagi kalau kalian sudah pernah ke Bangkok untuk liburan, itu mungkin lebih gampang untuk sebagian orang yang mau istilahnya yang mau kerja di luar negeri. Itu sih. Kalau misalnya kalian mau kerja di luar negeri yang belum pernah kalian datangi, riset di internet, sekarang di YouTube tuh banyak banget vlogger-vlogger yang memperkenalkan budaya dan culture. Nah, itu berguna banget untuk pertimbangan juga. Itu sih. Berarti gitu Kak Adit. Jadi harus riset dulu Kak. Berarti sebelumnya kita ada planning nggak ya kita mau kemana, jadi kita riset dulu dari budayanya, dari bahasanya gitu Kak ya pastinya. Iya, benar. Dengan biaya hidupnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai terjun dulu baru riset gitu. Salah kayak tadi. Terlambat nanti. Nah, gitu. Terus apa lagi nih ya Kak ya? Kira-kira apa sih impian Kak Abadi yang pengen dicapai berikutnya gitu Kak, selama ini kita dicapai gitu pasti ya Kak ya? Impian berikutnya ya. Impian berikutnya saya masih berkembang. Saya masih mau coba mempelajari lebih dalam tentang mobile, iOS, dan juga nggak cuma iOS, di banyak sistem desain, banyak ilmu yang lain kita harus pahami, terutama manajemen skill juga penting. Dan untuk impian lainnya ke depan, Bangkok itu sepertinya bukan pilihan, bukan destinasi terakhir yang mau saya capai ya. Sebenarnya masih banyak pilihan ke depan. Mungkin kalau misalkan saya bisa kerja di Facebook, Google, why not? Kita harus punya target tinggi lah ya. Apalagi saya kan di kampus dulu kan juga bukan yang istilahnya bukan yang nomor 1 lah istilah coding segala macam. Tapi bisa jadi bukti kalau kita tuh semua tidak mungkin lah. Kita bisa mencapai sesuatu walaupun mungkin orang masih underestimate kemampuan kita, tapi kita sebenarnya bisa. Apa kalau kita benar-benar mau melakukan itulah. Contohnya, misalkan saya punya banyak organisasi dulu ya, istilahnya dari ABC semua organisasi coba saya ikutin, semua kegiatan dari beasiswa Jarum segala macam, lomba Inggris, lomba ini itu, terus student exchange. Saya masih bisa kuliah dengan baik, lulus dengan baik. IP-nya juga lumayan bagus lah istilahnya. Kemudian saya bisa dapat kerja di luar juga. Jadi istilahnya kalau kita mau dan kita bisa dan kita ada goal yang tinggi, apapun tuh bisa. Nggak ada yang mustahil lah istilahnya.
Benar. Itu sih. Kayak kata pepatah Kak, usaha tidak akan mengkhianati Hasil nah, pasti. Ya. kalau Niat. usahanya luar biasa, ya pasti luar biasa gitu ya Kak ya. Wah. Betul. Nah, oke, lanjut nih Kak Abadi. Kenapa Kak Abadi milihnya iOS Engineer? Maksudnya nggak yang lainnya Nggak yang ya? lain, Karena kan ya. informatika kan Banyak biasanya pemilihan prospeknya sangat besar ya ke depannya ya. Nah, kenapa Kak Abadi itu milihnya malah yang Khusus iOS iOS. nih? Oke, Memang good question. passionnya atau Ya, emang- oke. Good question. Jadi sebenarnya iOS sekarang kalau saya tahu tuh di informatika sudah tidak ada lagi pelajaran iOS ya. Terakhir kali saya tanya ke dosen. Nah, itu sebenarnya salah satu yang beruntungnya saya bisa mendapatkan pelajaran tersebut pas saya di UKDW. Dan menurut saya salah satu pelajaran yang menarik, istilahnya passion lah. Kalau kalian pas ngikutin banyak sekali mata kuliah, kalian dapat passionnya di mana, kalian pasti udah dapat pas kalian ikut pelajarannya, ikut pelajaran dari guru tersebut, kemudian kalian ikutin mata kuliahnya, kalian merasa nyaman, merasa suka dengan mata kuliahnya, pasti kalian merasa klop dan kalian bakal tahu, oh ini passion saya di sini. Nah itu yang terjadi dengan saya pas itu. Jadi saya suka dengan mata kuliah iOS yang diajarin oleh Pak Iwan dulu. Tapi pas itu emang nilai saya bukan yang sempurna ya, saya dapat A- pas itu. Tapi menurut saya menurut saya itu pelajaran yang menarik, intuitif, apalagi interaksi dengan UI, mobile, iOS, dan sesuatu yang langka. Istilahnya itu jadi mata poin juga. Kedepannya kan saya tahunya, oh iOS engineer itu langka. Jadi kalau misalnya saya bisa mencapai sesuatu yang bagus di sini, siapa tahu lebih banyak kesempatan di luar. Makanya saya coba fokuskan di sini. Itu sih. Berarti mampu menangkap Ya, peluang. peluang yang ada gitu ya kan. Aku dapat bisikan soalnya. Percaya. Bisikan gitu. Ada siapa Oke, itu? Dari awal kerja langsung Kak Abadi pengennya jadi iOS engineer gitu ya? Sebenarnya pertamanya enggak sih. Mereka pasti di kantor pertama saya daftarnya iOS, cuman pekerjaannya dikasih React Native kan. Jadi saya harus belajar dari awal. Kemudian saya pindah ke kantor kedua karena memang saya merasa pingin ke iOS. Jadi saya pindah aja, pingin benar-benar fokus ke iOS yang benar-benar full native istilahnya. Istilahnya ya seperti itulah. Oke, lanjut nih Kak. Ya, ada pertanyaan Kak dari Kevin Gio. Kak sharing dong tips interview kerja gitu Kak katanya. Aduh, saya kira Kevin Gio ini udah master loh. Dari Tokopedia loh. Sama-sama master nih Kak kayaknya Kak ya. Master dan master bertemu. Iya. Jadi enggak? Oh iya, benar Kak. Balas DM ya nanti Kevin Gio. Wah, Jadi kalau interview itu tips interview itu istilahnya kalian kan punya banyak, kalian harus tahu perusahaan yang kalian mau daftar itu, cari-cari di Glassdoor istilahnya reviewnya kayak gimana. Setelah kalian tahu reviewnya, kalian coba mock interview. Ada banyak platform di luar sana untuk mock interview, untuk latihan interview. Atau juga kalian juga bisa riset lah bagaimana pengalaman orang lain interview di sana. Tapi biasanya untuk interview, biasanya untuk perusahaan yang besar itu atau istilahnya medium ke atas, mereka akan interview codingmu sama interview algoritma dan data structure itu juga pasti penting. Dan itu yang yang agak susah itu memang algoritma dan struktur data ya. Makanya pas kalian punya pelajaran itu yang diajar sama Pak Anton atau Pak Iwan atau siapa lupa saya, dipahami betul-betul algoritma dan data structure itu sebenarnya penting untuk interview, walaupun tidak digunakan di dunia nyata pas kalian kerja. Digunakan pun sangat sedikit, tapi itu penting untuk basic foundation untuk interview dan untuk computer science, istilahnya seperti itu. Kemudian sistem desain, kemudian juga technical task seperti coding, misalkan kalian kerja di web atau di mobile atau dimanapun, pasti kan ada technical task untuk membuktikan bagaimana. Kemudian jangan lupa juga untuk mempersiapkan, misalkan kalian punya proyek-proyek open source, ya coba sebanyak mungkin. Kalau kalian bisa punya, kalau nggak punya juga nggak masalah. Cuma kan lebih baik kalau kalian sudah berusaha dari jauh-jauh hari lah mempersiapkan. Itu sih.
juga ya. Sampai terkesima Sampai loh, terkesima kita Kak. ya mendengarkan, wah ini inspiratif sekali. Beda ya. Iya. Soalnya udah berpengalaman Iya, banyak, pengalamannya Kak. udah 3 tahun lebih ya yang Iya. berpengalaman di sana juga ya pastinya. Nggak kangen pulang ke Indonesia, Kak? Pulang ke Indonesia ya kangen sih, tapi saya nggak bisa pulang sementara karena memang kondisi susah, tidak kondusif untuk pulang. Itu butuhkan biaya yang banyak untuk pulang ke Indonesia dan balik lagi ke sini. Itu pasti butuh biaya, mungkin kira-kira 40-50 juta. Itu sebenarnya biaya yang susah untuk sementara, untuk saat ini. Sekitar itu istilahnya iman-iman lah kalian ya walaupun kalian punya dana, kalian buat balik kampung sekitar situ, menurutku sih wasting time, wasting money. So lebih baik disimpan, ditabung, dan tunggu waktu yang tepat untuk pulang. Itu sih. Wah, bijaksana banget. Bijak banget ya. Bu Umi ya, atau siapa? Nah, Kak, kalau kita boleh tahu, kehidupan seorang programmer di Thailand tuh kayak gimana sih, Kak? Gitu. Atau kerjanya bisa sampai malam atau bisa apa harus tidur di kantor gitu Kak, ya. Kalau itu sih tergantung perusahaannya sih. Saya pas kerja di perusahaan yang pertama dan kedua, yang ketiga semuanya punya culture yang berbeda ya. Tergantung kalian juga di tim yang mana, bagaimana efektivitas kerja kalian di kantor, itu juga mengaruh sebenarnya. Kalau selama ini saya belum pernah di Agoda, dan kantor pertama saya belum pernah sampai lembur banget sih ya. Tapi kantor kedua memang saya pernah lembur karena memang saya kerja dengan klien kan AirAsia pas itu. Jadi saya harus kontak dengan mereka sering-sering. Kemudian mentoring mereka juga, karyawan AirAsia yang di Malaysia. Nah, itu memang butuh waktu yang agak lebih, tapi ya rewardnya juga banyak. Ada juga tergantung culture dari apa namanya, dari perusahaan tuh juga penting lah istilahnya. Karena di kantor kedua saya kan pas itu benar-benar free culture. Istilahnya benar kayak startup, kalian punya unlimited leave segala macam, lebih santai lah, relax. Pasti Agoda kan beda. Agoda kan corporate. Kalau kita kerja di corporate itu pasti segala macam sudah lebih terstruktur dan lebih banyak limitationnya. Jadi istilahnya kita harus adaptasi dengan lingkungan kantor juga, seperti itu. Berarti masih bisa ini Kak, menikmati kayak masih bisa menikmati pacaran itu. Enggak tahu ya. Coba ditanya. Jadi masih bisa menikmati kehidupan pribadinya Kak. Jadi selain kerja menghasilkan duit ya Kak ya. Bisa menikmati juga lah ya. Iya, menikmati hasil yang dia kerjakan selama ini Kak, masih bisa jalan-jalan, masih bisa enjoy his life gitu ya. Nah, kira-kira berapa nih gajinya di sana kayak kita Kak? Waduh, kok tadi sih katanya Kak Albadi selerinya pasti lebih tinggi daripada Indonesia ya. Siapa tahu nanti ada yang tertarik, ada kita kayak mau kerja di sana biar ada gambaran ya. Tahun 2021 sekian. Kita besok kalau aku udah lulus bisa jadi segini nih. Bisa jadi juga ya. Berapa nih Kak? Kalau kita boleh kira-kira tahu estimasinya selama Kakak kerja di luar ya. Dan biaya hidupnya juga kayak untuk junior itu mungkin startingnya 25 juta ya, junior itu ya, mungkin segitu. Kalau biaya hidup sih lebih murah dari Jakarta sedikit. Berarti masih bisa setting banyak ya Kak ya sebenarnya ya. Iya, kalau dikalkulasikan. Kemudian itu junior. Kalau kita medium range itu startingnya 40. Jadi 40, kalau senior itu udah pasti di atas 40. Itu sih. Gimana? Udah aku mau berarti. Nah ini Kak Abad ini maksudnya yang mana kayak senior nih kayaknya. Waduh. Secret. yang penting cukup lah untuk ya. Banyak Kak. Iya, pengalaman Kak yang penting. Karena kan pastinya saat kita mulai lulus kuliah, kita mungkin kan nggak langsung tinggi ya selerinya ya, pasti dari bawah. Berjalan dengan pengalaman, kemudian itu pasti akan bertambah seperti itu Kak. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Abadi di Bangkok menyenangkan Kak?
Ya ada senangnya ada enggaknya, tergantung eh, menurut kalian gimana, istilahnya tinggal di luar negeri sama tinggal dengan orang tua kan pasti ada feeling yang berbeda juga gitu lah istilahnya. Ada senangnya ada enggaknya, jelas itu udah pasti. Senangnya ya mungkin makan haram tuh gampang lah. Misalnya makan haram susah nggak itu ya? Makan haram gampang. Pasti dia pengen makan haram nih Kak. Udah lama ya nggak makan haram. Oh ya Kak, gini, tadi kan Kak Aben juga bercerita tentang selama perkuliahan juga nilainya juga bagus Kak ya, aktif juga Kak ya di organisasi. Nah, buat adik-adiknya Kak ini tips dan triknya biar bisa membagi waktu antara kuliah biar nggak keteteran untuk ya pastinya Kak ya, dan bisa membagi waktu buat organisasi itu seperti apa Kak? Kak Aben? Itu pertanyaan susah ya. Itu time management kan beda-beda tiap orang beda-beda. Kalau menurut saya yang terbaik itu kalian punya metrik kalian sendiri. Gimana kalian bisa mengalokasikan waktu untuk melakukan ini itu dalam sehari, tapi tidak lupa juga dengan energi yang kalian punya. Karena setiap orang kan punya daya waktu, daya energi yang beda-beda lah antara orang satu dengan orang dua. Kalau kalian benar-benar gampang lelah atau kalian benar-benar misalnya tidak bisa melakukan banyak kerjaan dalam satu waktu, ya kalian harus bisa pintar-pintar pilah-pilah waktu, pilah-pilah kerjaan mana yang penting, mana yang nggak penting, segala macam. Itu beda-beda tiap orang. Jadi menurut saya yang terpenting adalah bagaimana kalian belajar time management sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Itu sih. Oke, gitu Kak tips-tipsnya Ya, Kak. Jadi tiap orang memang beda-beda ya, bagaimana dia memanage dirinya Kak. Tapi Ya. yang pasti saat kita memutuskan untuk kita ikut berorganisasi sambil kuliah, Komitmen juga pasti. iya, dan Ya, apa sih ada komitmen Kak? sama kasih prioritas lah ya. Kalian harus punya prioritas. Kalau nggak ada prioritas ya nggak bisa. Harus ada prioritas. Kalian juga harus punya limit. Kalian tahu sendiri limit kalian tuh berapa. Misalkan, pas itu saya nggak bisa ngambil ini semua. Dipotong aja, relain aja 1-2. Itu nggak masalah. Itu sih. Satu organisasi yang nggak saya ikutin selama saya kuliah di UKDW itu cuman organisasi OK. Saya ingat. Ya, itu doang. Karena saya emang merasa saat itu sudah cukup dan oke, cukup untuk ikut organisasi dan pengen fokus ke istilahnya meniti karir dan skripsi. Jadi saat itu ya coba itu sih. Kalian tahu batas kalian sendiri, kalian bisa tahu limit kalian sendiri. Oh ya, sip. Kak, ini Kak ada pertanyaan spesial buat Kak Abadi ya Kak ya. Dari siapa nih Kak? Dari jeng. Dari Bu Ambar Kak. Bu Ambar Masih bertanya. Kak, Bu Ambar? Masih ingat Kak? Sama Bu Ambar? Masih. Bu Ambar PBB ya. Ya. PPB ya, salah malah PBB. Nah, dia nanya nih Kak, apa nih manfaat yang Kakak dapat saat Kakak belajar bahasa Inggris ya dan debat? Banyak sih manfaatnya. Sebenarnya itu salah satu mengapa saya mau kerja di luar negeri, karena saya ingin komunikasi dengan bahasa Inggris lebih lancar, lebih baik, dan nggak takut dengan namanya bahasa Inggris. Itu penting. Belajar bahasa Inggris itu jendela kita komunikasi dengan orang luar. Itu benar-benar penting. Dan nambah confidence kita. Selama saya latihan debat, belajar debat, saya lomba debat itu juga menambah confidence. Pas itu kan apalagi saya kan nggak punya track record istilahnya IELTS, TOEFL segala macam. Yang saya punya cuma keberanian untuk berbicara. Dan kemudian saya walaupun dengan grammar yang salah segala macam, tapi nyatanya masih bisa debate, masih bisa masuk ke babak nasional. Nah itu nggak masalah. Jadi sebenarnya itu contoh nyata kalau sebenarnya kita bisa, kita nggak perlu takut lah. Kalau misalnya kita bisa ya pasti bisa. Itu salah satu. Dan menurut saya bahasa Inggris itu penting. Apalagi pas saya exchange di Taiwan, salah satu program dari OIA UKDW, menurut saya itu bermanfaat banget, terutama untuk kita komunikasi dengan warga luar. Itu sih. Atau kalau nggak ke Taiwan, ke Korea. Kalau nggak salah saya punya teman namanya Kevin Kyo itu juga ke Korea tuh. Iya, Kevin Kyo kayaknya ke Korea nih Kak. Kayak nyindir-nyindir sih berduanya. MDM-an ya. Iya benar Kak. Jadi teman-teman, jadi
takut Kak, jangan khawatir, jangan ragu, Iya. aduh nggak bisa bahasa Inggris nih, aduh cuman bisa yes no Bisanya yes yes no, no yes nih. no, Kak, ya. Jadi yang penting niat, teman-teman pengen belajar, jiwa pengen tahunya tuh gede Belajar. gitu kan, mempraktekkan bahasa Inggris, ngomongnya walaupun salah nggak usah malu ya Kak Juga ya. kayak pastinya. Iya, karena memang ya saat kita terbiasa praktek, membiasakan diri, nanti kita lama-kelamaan juga pasti Terbiasa. fasih ya Kak ya, bisa seperti itu. Nah, waduh, ini Kevin Gio lagi Waduh, nih Kak. ini lagi. Kapan meet and greet di Indonesia Kak? Nah tadi yang kayak dia udah bilang Iya. ya, Nanti di mana aja ya. Iya benar. Nah lanjut lagi nih Kak. Apalagi nih ya Kak Apalagi ya? ya? Nah Kak, apa ya? Bingung ya gue ya. Nah lo. Nah, kakak mungkin bisa ini juga Kak, share ke teman-teman nih, adik-adik yang nantinya bakal kuliah ya di Iya, informatika ya. Mhm. Biasanya kan kalau orang informatika tuh serem gitu ya. Takut nggak ya gitu Takut kepalanya? gitu Oh, kan. nggak bisa Belajarnya belajarnya susah gitu kan. Nah, tips-tipsnya gimana nih Kak? Kalau misalnya memang ada teman-teman yang mau nih, pengen tapi ngerasa bahwa matematika saya tuh nggak bagus gitu. Nanti kalau saya milih ini ternyata takutnya susah di nggak tengah kuat jalan ya. nggak kuat Nah, gimana? gitu. Kan banyak kan anak informatika yang nggak kuat tengah jalan Mm-mm. pindah jurusan atau Nggak perlu takut ya. Istilahnya semester awal itu semester yang krusial untuk kalian menentukan apakah kalian bisa mampu lanjut ke berikutnya, ke semester berikutnya. Kalau dari awal kalian sudah merasa nggak nyaman, nggak connect, nggak menarik, lebih baik keluar dari secepat mungkin. Karena menurut saya itu ada dua pilihan. Kalian mau tetap lanjut, tapi kalian harus mengubah mentalitas kalian supaya kalau kalian yakin bisa lanjut, atau kalian lebih baik cari tempat lain, mata kuliah lain, atau fakultas lain yang lebih cocok untuk kalian. Karena kan waktu kan terus berjalan. Kalian nggak mau untuk merelakan waktu hanya karena kalian salah jurusan, istilahnya seperti itu. Kalau kalian sudah mantap ke satu jurusan, ditekuni dengan lebih baik, kemudian yakin. Kalaupun kalian ada kesalahan, kan kita ada di sana waktu lagi untuk memperbaiki nilai. Saya pernah dapat C1 dari Pak Hendro, saya lupa nama mata kuliahnya apa. Akhirnya saya ulang juga di waktu di semester terakhir. Jadi sebenarnya kalian ada waktu untuk mengulangi. Seperti itu sih. Jadi seperti itu Kak. Jadi benar-benar harus memastikan ya Kak ya, apakah benar-benar tertarik tertarik di informatika atau tidak nggak ya? atau mungkin cuma sekedar pengen tahu aja kan. gitu ya Kak. Betul. Ya, karena perjalanan 4 tahun itu cukup banyak Kak. Cukup panjang juga Kak. Iya, ya, dan pastinya. biaya yang dikeluarkan juga cukup Besar banyak juga. gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah memilih jurusannya Kak. Nah kalau Betul. tadi kan Kak Michael Abadi sempat share nih, dia pernah student exchange ya ke Taiwan ke ya. Taiwan. Nah Kak, boleh di-share nih Kak, kira-kira gimana nih Kak caranya biar nanti teman-teman yang Bisa sudah gitu, Kak, ya. sudah jadi mahasiswa, adik-adik ini bisa ikut student exchange juga kayak Kak Michael Abadi. Cara-caranya apa yang harus diperhatikan? Iya, apa yang harus gitu ya, Kak, ya? dipersiapkan itu Kak ya. Iya, pastinya. benar. Oh, I think kalau ke student exchange tuh ya tinggal kalian lihat papan board di dekat mana ya, di dekat OIA itu kan biasanya ada papan board di sana. Kemudian kalian pingin nggak punya dari awal, pingin keluar negeri nggak, pingin punya banyak teman nggak, punya coba-coba lah, istilah itu kan summer camp, jadi nggak di waktu kuliah. Jadi kan lumayan lah ya, kalian mengorbankan 2 minggu atau paling 1 bulan ya, 2 minggu 3 minggu untuk keluar negeri, menjalin komunikasi dengan orang luar negeri, kemudian nambah ilmu, nambah segala macam, wawasan, culture segala macam. Itu ya menurut saya worth, walaupun kalian harus bayar biaya tiket pesawat sendiri. Tapi kan biaya lainnya, akomodasi kan mereka sudah mempersiapkan untuk kita. Jadi nggak perlu masalah itu. Pas itu saya pergi dengan Kak Wityana, sepertinya tadi dia juga join di room. Iya, tadi join. Ya, itu kita pergi bertiga dengan William ke sana. Itu ya, lumayan menarik sih menurut saya. Itu pengalaman tidak terlupakan. Hah? Gimana? Manfaatnya banyak yang Ya, didapat manfaatnya ya. banyak. Ya, benar-benar. Banyak hal ya Pak ya. Ya, jalan-jalan juga. Ya, menarik. Oke. Nah ini ada yang bertanya lagi Kak Michael Abadi dari @. Kak sharing ilmu IELTS dong. Nanti Susah ya pertanyaannya ya. Susah ya. Sharingnya gimana? nanti bakal ada waktu untuk share ilmu iOS kalau ada kesempatan di lain waktu.
Eh, itu sih sebenarnya saya sedang menyiapkan sebuah materi juga untuk semester depan, tapi masih under production ya, jadi belum tahu kapan bisa dipublikasikan. Cuman kira-kira itu sih. Ya. Oke, jadi ditunggu aja ya. Ditunggu aja Mungkin lah ya, nanti Kak rilisnya Michael ya. Abadi bisa kontak-kontakan sama Iya, kita nih kita ya, Kak. atau mau gitu jadi kan. pembicara gitu kayaknya Iya, kita di bisa pembicara kita bisa bantu gitu ya. Jadi teman-teman yang pengen tahu nih ilmu iOS itu semuanya seperti seperti apa, yang yang dipelajari apa seperti aja, apa itu ya. gitu ya. Jadi nanti bisa tahu di semester depan Iya, yang semester depan belum ya. tahu Belum tahu kapan under ini gitu ya. ya, kayak masih under production Production. gitu ya Kak ya. Nah, seperti itu. Nah, apalagi nih Kak yang mau bertanya ke Kak Michael nih Kak. Ini buat yang mau bertanya Kak ya, silahkan langsung komen, nanti biar langsung jawab sama Kakak Abadi. Kakak Abadi ya. Jadi jarang-jarang ya. Jadi teman-teman bisa belajar banyak nih Banyak Kak. Kak ya pasti. Jadi banyak pengalaman yang teman-teman bisa dapetin dari Kak Michael Abadi. Walaupun mungkin awalnya nih teman-teman baru mau masuk kuliah Iya, Kak. baru masuk kuliah Kak ya pasti. Ya, baru Maba Kak ya. maba gitu. Tapi teman-teman setidaknya sudah memiliki pandangan, gambaran ke depan nih. Kalau saya lulus dengan saya sudah mempersiapkan diri dengan matang, saya punya goal yang bagus, ternyata saya juga bisa nih Kak. Bisa sukses juga pasti Kak ya. Gitu, seperti itu. Nah, apalagi ya Kak? Tadi ada Bu Ambar, terima kasih. Bu Ambar, oke Kak. Ini ada say thank you dari Bu Ambar PPB. Buat sharingnya. Katanya semoga bermanfaat ya. Pastinya apa yang di-sharingkan dan semoga didengar oleh teman-teman Camaba. Katanya sukses selalu dan salam buat istri. Waduh, wow. salam buat istrinya Kak ya. Iya. Gimana? Kenapa? Yang aduh kan? Udah sukses, nah itu juga kayak waduh hidupnya enak berarti. Komplit berarti kan? Komplit berarti Kak. Oh, gitu Kak. Jaga-jaga. Aduh, Kak. salah kayak tadi. Oh ya Kak, mau tanya ke teman-teman Kakak yang di Thailand, kira-kira ada nggak Kak? Maksudnya yang satu kampus di UKDIRI gitu Kak ya? Yang informatika gitu. Ada yang juga kerja di Thailand atau gimana? Ada satu, karena saya bawa dia ke sini juga, ke kantor pertama saya, Mas Prakosa, tapi sekarang dia orangnya balik di Indonesia untuk visit keluarga dulu, dan sepertinya besok tanggal 7 dia balik ke sini. Itu sih, Mas Prakosa. Berarti sering reuni Kak dengan teman-teman alumni gitu kayak. UKDW? Enggak sih, kan cuma ada satu, gimana reuninya kalau cuma satu? Ada satu. Iya kan ada Kak Cicit. Oh ya Kak Cicit. Tapi kan beda prodi ya. Tapi kan etis bawah UKDW itu loh Kak maksud aku. Kadang kan ada orang yang reunian khusus prodinya, ada yang khusus universitas. Iya, kali pada ngobrol nih Kak gitu maksud aku. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman milikilah goal ya Kak ya. Iya, pastinya planning dari sekarang maksudnya Kak ya. Jangan takut berbahasa Inggris Kak. Ya, pastinya. Gitu. Jadi walaupun saat ini baru bisa yes no. Nggak apa-apa Kak ya. Nanti kan di kelas di kuliah ada kelas SI juga Kak ya pastinya. Nah, manfaatin benar-benar di kelas SI itu. Seperti yang sudah dimanfaatkan oleh Kak Michael Abadi ini. Jadi belajar ICE dengan bagus, ikut debat-debat yang ada, akhirnya bisa memperkaya kosakatanya, akhirnya bisa fasih, ya benar Kak, bisa dipakai ilmunya itu untuk bekerja. Tidak hanya di luar negeri yang membutuhkan bahasa Inggris teman-teman, karena perusahaan-perusahaan sekarang Kak itu juga membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa berbahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan dan penting seperti itu. Nah Kak, ada tips-tips nggak Kak buat teman-teman yang nanti camaba ini Kak untuk menghadapi perkuliahan ya? Selama 4 tahun nggak ya Pak? Iya, itu kan dunia baru bagi teman-teman yang tadi lulus SMA yang sekolah terus terjadwal gitu ya. Kemudian masuk ke dunia perkuliahan yang kuliahnya ternyata tanggung jawabnya itu lebih besar Kak. Seperti itu. Nah, ada tips-tipsnya Kak? Tips saya be happy, selalu tetap bahagia selama di kuliah, jangan punya banyak tekanan. Kalau misalnya kalian punya tekanan, masa kurang bahagia, ya coba cari selingan waktu lah istilahnya. Itu komponen penting juga untuk kebahagiaan. Kemudian juga time management juga penting untuk teman-teman juga, supaya nggak istilahnya tidak tercecer lah kalau kalian punya sesuatu.
penting dengan hal lain, itu sangat penting. Kemudian juga serius dalam menghadapi segala macam kuliah, organisasi segala macam. Ya nggak terlalu serius nggak apa-apa sih, cuman maksudnya serius dalam artian positif. Istilahnya kalian aktif juga, nggak istilahnya nggak off dari kuliah banyak waktu, karena pelajaran-pelajaran yang diberikan dengan dosen kan menarik istilahnya. Tuh. Menarik nggak ya motivasinya gitu ya buat yang mau harus time management teman-teman ya pastinya itu ya Kak ya, karena memang saat kuliah ini nggak ada yang ngawasin kan. Nggak ada yang ngawasin nggak ya kita, apalagi kita ngekos gitu ya jauh-jauh orang tua juga pastinya. Dan guru wali kita nggak kayak guru wali sekolah Kak, SMA kan yang bisa selalu memonitori kita, karena kalau kita kuliah ini kan yang memonitori kita siapa? Nggak ada. Ada sendiri pastinya. Iya gitu. Jadi teman-teman, itulah dunia perkuliahan, tapi jangan takut ya, jangan langsung kecil hati down gitu, karena memang dunia perkuliahan ini menarik Kak. Pastinya Kak ya. Menarik, dan pastinya pilihlah jurusan atau prodi yang benar-benar sesuai dengan passion teman-teman semua ya. Jangan sampai salah jurusan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian apa lagi nih Kak? Lagi ya. Lagi nih Kak. Lagi bertanya juga nih Kak. Iya nih kok kayaknya sepi ya. Mungkin terkesima Kak. Ya. Dengan apa yang dijelaskan oleh Kak Michael Abadi. Karena memang kerja di luar dari awal Kak, lulus Kak, udah punya planning, sudah tahu nih goalnya apa, sudah dari awal pengen bahasa Inggrisnya mantep biar bisa kerja di luar, dan ternyata terjadi dan bisa menikmati hasilnya sekarang nggak ya Pak? Iya benar, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Iya benar. Aditnya luar biasa sekali. Bisanya cuma itu aja Kak. Oke. Nah, kalau saat ini jamnya masih sama ya Kak ya dengan Indonesia? Masih sama. Iya, masih sama. Jadi, ini kita tidak mengganggu Kak Michael Abadi bekerja Kak? Enggak sih, saya kebetulan nggak ada meeting hari ini, jadi saya bisa sambil itu sih. Oke. Jadi mungkin kedepannya kita bisa undang lagi nih. Iya, pastinya Kak. Pembicara gitu ya, bisa jadi ya, motivasi gitu ya, buat kakak calon mahasiswa gitu bisa. Iya, motivator gitu ya. Nah, gitu. Nah, mungkin itu aja. Oke. Kami berterima kasih banget Kak Michael Abadi sudah men-share ilmunya, pengalamannya selama di dunia perkuliahan sampai dunia kerja lah ya pastinya. Sharing ilmu. Nah, sebelum kita berpisah ini ada dari Leo Agung Prabowo, say hi buat Kak Michael Abadi. Ya, itu teman SMA saya itu. Wah, teman SMA. Nah, thank you banget Kak. Sehat-sehat selalu di sana. Sukses buat pekerjaan. Sukses untuk planning depannya Kak ya pastinya. Mungkin kami bisa dicolek Kak. Kalau misalnya ada program itu sudah selesai Kak di semester ke depan itu. Nanti kita bisa sharingkan Kak ya. Calon mahasiswa gitu pastinya Kak ya. Iya, atau mungkin ke teman-teman SMA Kak. Iya, pastinya dulu ya. Jadi biar teman-teman yang memang saat masih SMA kelas 12 sudah pengen passionnya benar di bidang informatika bisa lebih terbuka wawasannya Kak mengenai iOS itu, ilmu dapat gambaran juga Kak ya. Iya, jadi saat kuliah yang bisa jadi apa aja sih ilmu persiapan. Iya, benar. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa tahu di semester depan ya, yang tidak akan lama lagi Kak. Iya, bentar lagi. Iya. Progresnya kayaknya cepat nih kalau update ini. Iya, benar. Oke, mungkin begitu aja Kak Michael Abadi. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau begitu saya keluar ya. Ya, terima kasih buat teman-teman buat yang sudah datang. Terima kasih juga buat PMB UKDW, Mas Adit, Pak Aditya. Ya. Sukses selalu sama Ibu siapa ini ya? Ya Allah, Ibu. Siapa nih? Saya. Siapa nih? Saya Nana Kak. Oke, Ibu Nana, terima kasih, dan Bapak Aditya. Ya. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa. Baik, terima kasih teman-teman.